Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan gaya kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, setiap pemimpin akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Cara mereka mempengaruhi orang lain juga akan berbeda, karena gaya mereka akan berbeda. Tipikal-tipikal seperti ini tidak akan sama setiap orangnya, karena tergantung pada diri mereka masing-masing, pada diri seorang pemimpin, bagaimana mereka melakukan kepemimpinan itu sehingga gaya ini menjadi apa yang mereka senangi. Apa sih gaya kepemimpinan? Suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tingkah laku. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin terkait dengan bagaimana mereka memimpin suatu perusahaan ataupun organisasi sehingga tujuan dari organisasi ataupun perusahaan itu dapat terwujud. Ya. Selanjutnya adalah perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahnya. Jadi pengertian dari gaya kepemimpinan adalah sesuatu tingkah laku yang dilakukan oleh pemimpin dalam melakukan pekerjaannya, yang semuanya itu tergantung dari kemampuan mereka, kesukaan mereka dalam melakukan proses-proses kepemimpinan itu sendiri, sehingga tujuan dari perusahaan itu atau organisasi itu dapat tercapai. Gaya kepemimpinan adalah cara yang disenangi dan digunakan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan adalah cara yang disenangi dan digunakan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Jadi gaya pemimpinan itu adalah apa yang disenangi oleh pemimpin, apa yang disenangi oleh seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan kepemimpinannya, ya, untuk mempengaruhi orang lain. Itu adalah gaya kepemimpinan. Ada dua jenis gaya kepemimpinan, ya, dalam melakukan kegiatannya. Yang pertama adalah berpusat pada bos. Yang kedua adalah berpusat pada karyawan. Di mana berpusat pada bos ini semuanya tergantung pada apa yang diinginkan, apa yang dilakukan oleh pimpinan, direktif, ya kan? Otokratif, terpusat pada pekerjaan, struktur prakarsa, perilaku tugas dan direktif. Ini adalah berpusat pada bos. Sedangkan berpusat pada karyawan, suportif, demokratif, terpusat pada pegawai, pertimbangan hubungan perilaku, hubungan partisipatif. Jadi kalau kita melihat dari dua jenis ini, maka yang terbaik menurut kita adalah berpusat kepada karyawan. Karena sportif, demokratif, terpusat pada karyawan, pertimbangan hubungan perilaku, hubungan partisipatif, ya kan? Sedangkan berpusat pada bos bukan tidak baik. Ini ada kalanya memang pada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu harus kita lakukan berpusat pada bos ini. Terus selanjutnya adalah studi Universitas Loa, ya. Studi Universitas Loa, Lipid dan White dalam Strato mengatakan ada 3 gaya kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan yang biasa terjadi, yang biasa ada di dalam atau yang digunakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua adalah demokratis, yang ketiga adalah kebebasan. Ini adalah ciri-ciri gaya otoriter yang merupakan wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Ini adalah otoriter. Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Jadi semua kebijakan, semua yang akan dilakukan itu terpusat pada pimpinan. Kalau pimpinan bilang A, ya A, nggak bisa kita
menawar-nawar lagi. Terus yang kedua adalah keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah, bukan dua arah. Jadi komunikasi itu hanya berlangsung satu arah. Jadi dari pimpinan nggak bisa karyawan itu ke pimpinan. Ini cukup satu arah saja. Selanjutnya pengawasan dilakukan secara ketat. Jadi kalau gaya otoriter, kita bekerja seakan-akan ada di dalam sebuah penjara. Prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diinginkan dari atas, bawahan harus melakukan semuanya tanpa terkecuali. Tidak boleh kita bilang ini harusnya seperti ini, nggak boleh. Terus selanjutnya adalah lebih banyak kritik daripada pujian. Kalau dalam istilah manajemen sumber daya manusianya itu lebih banyak punishment daripada rewardnya. Jadi lebih banyak kritik daripada pujian. Semua yang kita lakukan itu seakan-akan tidak ada artinya. Semua yang kita lakukan itu seakan-akan kurang baik, seperti itu. Selanjutnya adalah pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Jadi apa yang kita lakukan harus benar-benar perfect, harus benar-benar sempurna di mata pimpinan. Kalau tidak, maka kita akan kena yang namanya kritik, maka kita akan kena yang namanya punishment. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan, bukan bawahan, bukan orang yang melakukan kegiatan, tetapi pimpinan. Tetapi ketika ada kesalahan, yang bertanggung jawab itu adalah bawahannya. Ini bedanya. Terus selanjutnya adalah ciri gaya demokratis. Yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak. Pimpinan sudah tidak mempunyai wewenang yang mutlak. Ya. Punya wewenang, tapi tidak mutlak. Terus yang kedua, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Jadi bawahan itu sudah bisa melakukan kegiatan atau tupoksi dan tanggung jawab itu masing-masing. Jadi bukan hanya diambil oleh seorang pimpinan saja. Kalau untuk misalnya ada bidang A, B, C, D, maka semuanya dilempahkan kepada bidang masing-masing, wewenangnya dalam menentukan ya, kebijakan arahnya mau seperti apa. Yang penting tujuannya adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama dalam mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan dari perusahaan. Selanjutnya keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Jadi pimpinan tidak serta-merta bahwa karena dia adalah seorang pemimpin, dia punya hak untuk melakukan atau membuat sebuah keputusan kebijakan tanpa harus ada masukan, tanpa harus ada perbaikan dari bawahan. Tetapi gaya demokratis ini adalah kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama. Selanjutnya komunikasi berlangsung dua arah. Kalau tadi berlangsung satu arah, sekarang berlangsung dua arah. Jadi ada komunikasi timbal balik. Pimpinan ke bawahan, bawahan ke pimpinan. Tidak ada sekat antara bawahan kepada pimpinan. Pengawasan dilakukan secara wajar saja, bukan secara ketat. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Jadi bawahan itu punya kesempatan untuk menciptakan sesuatu, untuk memotivasi dirinya, memberikan inovasi-inovasi yang terbaik,
dan memberikan saran kepada pimpinan. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Kalau permintaan, ya kan, berarti kan tidak harus. Tapi seorang bawahan, seorang anak buah itu kan harus, ya kan, harus melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh pimpinan. Walaupun itu hanya sebatas permintaan, tapi ketika itu demi kebaikan perusahaan, demi kebaikan organisasi dan kemajuan bersama, kenapa tidak harus dilakukan? Seperti itu. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Ada punishment, ada reward. Bukan hanya sebatas punishment saja, tetapi reward juga harus ada. Ketika bawahan melakukan kebaikan, ketika bawahan melakukan kinerja yang baik, maka harus ada reward. Bukan hanya ketika bawahan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dikritik, diberikan punishment. Tidak. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan. Jadi tanggung jawab itu dipikul bersama-sama. Ketika perusahaan organisasi ini dianggap sukses, maka itu bukan hanya milik dari pimpinan saja, tetapi milik secara bersama. Jadi semuanya dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya seorang pimpinan saja, tetapi karyawan juga melakukan itu bersama. Terus selanjutnya adalah ciri gaya liberal atau bebas, kebebasan tadi. Yang pertama, pemimpin melimpahkan sepenuhnya ke bawahan. Ini juga nggak baik. Ya kan? Apa tugasnya dari seorang pemimpin? Apa manfaatnya adanya pemimpin? Apakah hanya sebatas simbol saja? Kalau semua tugas wewenang itu dilimpahkan kepada bawahannya. Terus yang kedua adalah keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Nggak mungkin kebijakan dan keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Apalagi lebih banyak. Semua keputusan dan kebijakan itu harusnya ada di pada pimpinan. Tetapi dalam pengambilannya itu harus ada serta-merta di dalamnya adalah karyawan atau bawahannya. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Hampir tidak ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan, ya karyawannya bekerja pasti enak saja. Ya. Tapi tujuan dari perusahaan, tujuan dari organisasi itu, apakah bisa tercapai? Di dalam gaya otoriter saja, yang pengawasan dilakukan dengan ketat, masih ada sesuatu yang tidak tercapai. Apalagi ini hampir tidak ada pengawasan. Pemprakarsa selalu datang dari bawahan. Inovasi-inovasi itu selalu datang dari bawahan. Pimpinan itu tidak punya inisiatif sama sekali. Jadi hanya sebatas simbol saja. Bahwa dia adalah seorang pemimpin, bahwa dia adalah seorang direksi, bahwa dia adalah seorang ketua. Tapi dia tidak memiliki inisiatif atau inisiasi terkait dengan apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Tanggung jawab dipikul oleh orang per orang. Kalau mau seperti ini, semua orang ingin memang maunya yang santai. Semua orang pengen sesuatu yang mudah, gampang. Tetapi ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, ya kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Bukan malah kita mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Gaya kepemimpinan menurut Tedin ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Gaya kepemimpinan efektif menurut Tedin yang pertama adalah eksekutif. Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Memberikan perhatian kepada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana komunikasi di dalam sebuah perusahaan, organisasi, itu menjadi sangat penting di dalam gaya kepemimpinan ini. Terus yang selanjutnya, pencinta pengembangan. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, perhatian minimum terhadap tugas-tugas kerja.
Jadi yang terpenting dalam pencinta pengembangan ini adalah komunikasi. Kalau komunikasinya baik, semua masalah itu akan terselesaikan dengan mudah. Otoritas yang baik hati. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minim terhadap hubungan kerja. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Terus yang selanjutnya adalah birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang minim terhadap tugas dan hubungan kerja. Gaya kepemimpinan yang tidak efektif ada pencinta kompromi, visionary, otokrat, lari dari tugas. Pencinta kompromi, ini memberikan perhatian yang besar terhadap tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan kompromi. Jadi ada kompromi, nggak bagus, kurang efektif. Segala sesuatu keputusan kita kompromikan saja. Kita kompromikan, nggak bagus. Missionary, gaya ini menekankan secara maksimum terhadap orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dan perilaku yang tidak sesuai. Ini juga tidak bagus karena hanya maksimum terhadap orang-orang dalam hubungan kerja saja. Tetapi terhadap tugas dan perilaku itu minimum perhatiannya. Otokrat, gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Ada perilaku yang tidak sesuai, walaupun sudah ada maksimum terhadap tugas, tetapi ada perilaku yang tidak sesuai. Ini juga kurang efektif. Terus yang terakhir adalah lari dari tugas. Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap tugas maupun terhadap hubungan kerja. Lari dari tugas berarti dia sudah tidak punya perhatian sama sekali terhadap perkembangan suatu organisasi, suatu perusahaan. Sehingga gaya kepemimpinan ini tidak perlu ditiru dan tidak perlu dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.